Ya aku tahu kelek dia kadang-kadang. Jago ya lay. Wes sebab. Ya, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini saya dan Mbak Anissa akan mempresentasikan tentang pembelajaran bagi calon aktor, penari, dan pemusik. Seni, peran, atau yang berarti bertindak, berbuat, melakukan atau berbuat seolah menjadi di luar dirinya. Dari kata soak tersebut lahirlah istilah aktor. Istilah aktor untuk pemeran yaitu jika laki-laki disebut aktor dan yang perempuan disebut sebagai aktris. Untuk menjadi seorang penari, pemain drama atau pemusik, tentunya kita membutuhkan yang pertama yaitu konsentrasi. Pemutusan pikiran merupakan latihan yang penting dalam akting. Konsentrasi bertujuan agar dapat mengubah diri menjadi orang lain atau peran yang dibawakan. Selain itu, jadi sebagai aktor atau aktris, pemeran itu harus mempunyai konsentrasi yang bagus karena dengan konsentrasi dia akan bisa menjaga keaktoran tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk penari. Penari juga membutuhkan konsentrasi yang sangat dalam karena dengan konsentrasi maka gerakan-gerakan yang telah dilatih itu akan sempurna jika kita tampilkan pada saat itu juga. Pembelajaran konsentrasi juga penting untuk seorang penari. Nah tadi karena seorang penari atau pelaku seni membutuhkan konsentrasi yang baik dalam membawakan tarian dengan baik sehingga saat menari dapat mengingat urutan gerakan tari yang benar. Yang selanjutnya yaitu ingatan emosi. The transfer of emotion merupakan cara efektif untuk menghayati suasana emosi peran secara hidup, wajar, dan nyata. Jika pelaku harus bersedih dengan suatu kadar kesedihan tertentu dan menghadirkan emosi yang serupa, maka kadar kesedihan itu takarannya tidak akan berlebihan, sehingga tidak menjadi overacting. Jadi di sini pemain, aktor ataupun aktris, kita harus bisa menumbuhkan emosi yang dengan takarannya, jadi tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kurang emosinya agar pesan yang disampaikan akan tersampaikan kepada penonton. Kemudian hal itu juga perlu untuk penari karena dengan emosi yang cukup sesuai dengan takarannya maka gerakan itu akan berpower dan terlihat sangat bagus. Sama juga dengan pemusik. Pemusik juga harus mengontrol emosinya ketika menampilkan suatu pertunjukan musik tersebut. Karena dengan adanya takaran emosi yang cukup, maka pendengar akan bisa menikmati musik yang kita sajikan. Yang selanjutnya yaitu laku dramatik. Aktor harus selalu mengingat apa tema pokok dari lakon dan perannya untuk menuju garis titik dan saran yang tepat. Dengan begitu ia dapat melatih laku dramatik. Artinya bertingkah laku dan berbicara bukan sebagai dirinya sendiri tetapi dengan pemeran untuk
itu memang diperlukan penghayatan berhadapan tokoh itu secara mendalam sehingga dapat dilakukan adaptasi. Nah, di sini aktor harus selalu mengingat tema apa yang dia bawakan. Jadi tidak boleh keluar dari tema pada saat kita menampilkan suatu drama. Yang selanjutnya yaitu pembangunan watak. Setelah menyadari perannya dan titik sasaran untuk perannya, aktor harus membangun wataknya. Biasanya ini dilakukan dengan meditasi. Jadi meditasi itu penanaman karakter. Jadi orang ini akan memerankan aktor seperti apa nanti di meditasi itu kita akan tahu. Selanjutnya yaitu observasi. Jika ingatan emosi, laku dramatik dan pembangunan watak sulit dilakukan secara personal, maka perlu diadakan observasi. Untuk itu tokoh yang sama dengan peran yang dibawakan. Jadi jika kita sebagai pemeran drama kesulitan untuk mendapatkan emosi atau kurang mendapatkan karakter dari naskah yang telah kita bisa melakukan observasi. Di sini dicontohkan melakukan untuk memerankan tokoh pengemis dengan baik. Jadi nanti kita akan observasi ke mencari pengemis, tapi di sini tidak dengan wawancara karena hal itu akan menyakiti hati seorang pengemis. Jadi kita cukup melihat bagaimana pengemis itu meminta-minta atau bagaimana cara berjalan pengemis atau dengan pengemis berpakaian itu seperti apa. Jadi kita berobservasinya itu hanya melihat, tidak berwawancara karena hal itu akan takutnya menyakiti hati seorang pengemis. Yang selanjutnya yaitu irama. Semua kesenian membutuhkan irama. Acting seorang aktor juga harus diatur iramanya agar titik sasaran dapat dicapai, agar alur dramatik dapat mencapai puncak dan penyelesaiannya. Irama juga memberikan variasi adegan. Nah, di sini biasanya itu variasi adegan seperti hal-hal yang menegangkan Biasanya jika dalam suatu film atau pementasan, jika ada adegan yang menegangkan, biasanya ada suatu musik yang begitu mengagetkan. Jeng-jeng seperti itu contohnya. Dalam menari pun sama, biasanya tarian itu mengikuti irama, mengikuti iringan langsung dari instrumen musik seperti gamelan, kecapai, atau alat musik tradisional lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan irama yang mengiringi tarian berupa tepukan tangan, hentakan kaki, maupun nyanyian. Apapun bentuknya, irama digunakan sebagai pelengkap sebuah gerakan seorang penari. Seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada. Mas mungkin ada yang ditanyakan. Halo Mas. Ya, Coba dijelaskan tentang tadi laku dramatik tadi seperti apa? Contohnya bisa dijelaskan lagi enggak? Laku dramatik ya, Mas. Ya.
Saya bacakan ulang terlebih dahulu. Aktor harus selalu mengingat apa tema pokok dari lakon dari perannya untuk menuju garis titik dan saran yang tepat. Dengan begitu, ia dapat melatih laku dramatik. Artinya di sini yaitu bertingkah laku dan berbicara bukan sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai pemeran. Di sini aktor harus bertingkah laku seperti apa yang ada di naskah. Misalnya Mas Fahmi di dalam drama berperan sebagai tukang kredit ya, contoh. Ya. Jadi Mas Fahmi juga harus bertingkah laku seperti tukang kredit itu. Harus benar-benar memerankan tukang kredit, bukan seperti jadi tingkah lakunya itu seperti tukang kredit, bukan seperti dirinya Mas Fahmi sendiri. Oh iya, itu ya Mas ya. Ya, paham. Berarti harus menyesuaikan ya, Mas. Iya, jadi harus menyesuaikan sampean itu menjadi peran apa. Misal jadi peran pengemis, ya harus menjadi benar-benar seperti pengemis. Jika menjadi pejabat ya harus benar-benar seperti pejabat, bagaimana wibawanya seorang pejabat. Di sini acting itu harus benar-benar dari hati, bukan hanya sekedar fake palsu apa sih? Jadi kita harus murni, jadi harus murni dari hati, dan kita harus menanamkan dalam hati bahwa kita itu sebagai apa yang seperti di naskah tersebut. Ya. Bagaimana? Yang lain mungkin? Sudah Pak. Sudah. Insyaallah sudah Pak. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Baik, saya akan menyampaikan konsep dasar pemeranan 6 pembelajaran bagi calon aktor, penari, dan pemusik 2. Nah, langsung saja materinya hampir sama dengan Mas Hidayat tadi. Cuma kalau yang di pemeranan 2 ini lebih ke penerapan langsung atau bisa jadi kayak pendalaman gitu loh. Kan di sini calon aktor, penari, dan pemusik sangat penting sebagai menjadi aktor, penari, dan pemusik yang profesional di bidangnya masing-masing dengan mempelajari proses dan melatih 6 konsep tahapan ini. Tahapan yang sudah dijelaskan oleh Mas Hidayat tadi. Oleh karena itu, pentingnya sebagai calon aktor, penari, dan pemusik harus memperhatikan pengembangan teknik konsentrasi, ingatan visual kreatif, pengembangan laku dramatis, pengembangan watak dan asli, dan sifat, observasi karakter tokoh, pengembangan irama permainan agar saat pementasan dapat berjalan dengan lancar dan membuat mereka lebih percaya diri lagi dalam menghayati peranan yang diambilnya atau yang diperankan. Jadi yang di pemeranan ini itu langsung ke penerapan langsung, bukan observasi lagi, kayak langsung menerapkan di pentas gitu loh maksudnya. Kurang paham nggak? Menengah itu Paham. Nah kan kalau sudah dipelajari semua, nanti dramanya itu akan terkesan seperti beneran gitu loh, bukan hanya cerita. Jadi penonton itu bisa menghayati langsung apa yang dilakonkan oleh pelaku tersebut, oleh orang yang mementaskan tersebut.
seperti drama kolosal gitu ya. Biasanya kan kalau drama kolosal itu membosankan, cuman kalau kita bisa menjalani karakter orang yang kita terapkan tersebut, itu insya Allah akan merasa penonton akan merasa seperti terbawa suasana gitu loh. Mengerti? Ngerti Mbak. Mengerti. Mengerti. Paham. Nah, drama tersebut nanti akan bisa diterima oleh penontonnya gitu. Jadi, gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kok tidak? Saya ingin bertanya Mbak Ansa. Iya, boleh. Gimana? Yang bagian pengembangan, mungkin dari sampean bisa ada cara buat pengembangan konsentrasi itu seperti apa? Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Hidayat tadi, untuk pengembangan emosi, ya, Pengembangan konsentrasi. ya, untuk pengembangan konsentrasi itu bisa dengan cara meditasi tadi. Sebelum kita melakukan drama atau sebelum kita melakukan pementasan, itu kita bisa melakukan meditasi untuk mendalami karakter yang akan kita tampilkan. Dan kita bisa membaca ulang teks yang akan kita bawakan atau kita tampilkan tadi. Itu, Mas. Oh, kalau ya sepengetahuan saya kan kalau meditasi kan kayak kita mengosongkan pikiran. Jadi Ya. waktu meditasi, berarti setelah meditasi kita kayak melakukan membaca naskah itu biar Ya, Mas. biar masuk lah. Ya. Menambahkan Mbak Nisa, Oke, siap. Silakan. meditasi sebenarnya itu bukan mengosongkan pikiran ya. Jadi Iya. Jadi meditasi itu semacam mengosongkan karakter. Jadi karakter yang di dalam diri kita, yang di dalam jiwa kita itu dikeluarkan. Jadi bukan mengosongkan pikiran, tapi mengeluarkan karakter yang ada di dalam diri kita. Lalu kita memasukkan karakter yang ada di dalam naskah. Jadi mungkin kita tahu tentang apa sih semacam hipnotis itu loh, kan kita disuruh tenang, pejamkan mata, lalu bayangkan kita mengeluarkan karakter yang ada di dalam diri kita, lalu memasukkan karakter yang ada di dalam teks ke dalam diri kita, seperti itu. Iya. Seperti itu, Mas Afif. Ya. Mungkin Ya, ada saya mungkin sedikit lebih bingung yang mengeluarkan karakter itu tadi loh. ya gimana? Bingungnya di mananya? Maksudnya kok bisa mengeluarkan karakter dari semisal kita kan memiliki watak ya seperti ini, seperti biasa, terus kok bisa mengeluarkan karakter dengan meditasi itu gimana maksudnya? Yang tadi penjelasan Mas ya. Ya, kita itu kayak seolah berandai-andai kita seperti apa yang akan kita terapkan tadi. Kayak yang pengemis tadi ya, kan kita orangnya biasa aja, maksudnya kita itu bukan pengemis asli ya, tapi kita itu di meditasi tersebut itu kita diandai-andaikan, coba kamu jadi pengemis itu seperti ini, terus kamu mendalami karakter tersebut, kemudian kamu terapkan langsung di dalam dramanya gitu. Jadi kita itu akan spontan bisa menjadi pengemis gitu loh, Mas. Oh gitu, jadi maksudnya mengeluarkan karakter itu kita itu tadi ya berandai-andai. Ya, berandai-andai. Seolah kita menjadi pengemis tersebut. Oh iya. Oke. Siap. Oke, makasih penjelasannya. Sama-sama. Ada yang ditanyakan Mbak Bona atau Mas Wahyu?
insya Allah sudah Tidak ada. mengerti. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami semua. Lalu saya kembalikan ke Mas Ahmad. Ya, karena bisa memahami semua, dan dirasa cukup, maka presentasi kali ini kita cukupkan. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.